lagi dengan saya, Edelweiss Toding Bunga dari jurusan Psikologi Universitas Boswa Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pengetahuan. Pembahasannya tetap saya ambil dari buku Filsafat Ilmu Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Definisi dan jenis pengetahuan. Nah, secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Nah, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Nah, sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insyaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Nah, dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Nah, dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, dalam peristiwa ini, yang mengetahui subjek memiliki yang diketahui objek di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Lebih lanjut lagi, dijelaskan bahwa pengetahuan dalam arti luas berarti semua kehadiran internasional objek dalam subjek. Namun, dalam arti sempit dan berbeda dengan imajinasi atau pemikiran belaka, pengetahuan hanya berarti putusan yang benar dan pasti atau kebenaran kepastian. Di sini, subjek sadar akan hubungan objek dengan eksistensi. Nah, pada umumnya adalah tepat kalau mengatakan pengetahuan hanya merupakan pengalaman sadar, karena sangat sulit melihat bagaimana persisnya suatu pribadi dapat sadar akan suatu eksisten tanpa kehadiran eksisten itu di dalam dirinya. Nah, kemudian orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran. Jadi, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar adalah kontradiksi. Jadi, yang pertama, jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Nah, Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki suatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena memang itu merah. Benda itu panas karena memang dirasakan panas dan sebagainya. Nah, dengan common sense, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu di mana mereka akan berpendapat sama semuanya. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, musim kemarau akan mengeringkan sawah tada hujan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Nah, ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Nah, selanjutnya, ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif,
Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, klasifikasi. Nah, analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan, netral, dalam arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat kedirian atau subjektif, karena dimulai dengan fakta. Nah, ilmu merupakan milik manusia secara komprehensif. Ilmu merupakan lukisan dan keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal yang dipelajarinya dalam ruang dan waktu sejauh jangkauan logika dan dapat diamati panca indera manusia. Nah, kemudian yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Kemudian yang keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal. Pengetahuan agama yang lebih penting di samping informasi tentang Tuhan juga informasi tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan ajaran pokok agama dan sekaligus merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya. Menurut para pengamat, agama masih bertahan sampai sekarang karena adanya doktrin tentang hidup setelah mati, karenanya masih dibutuhkan. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Nah, dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan keracuan antara pengertian pengetahuan dan ilmu. Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti tersendiri. Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai karangan yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Nah, namun jika kedua kata itu berdiri sendiri, akan tampak perbedaan antara keduanya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab ilm. Seiring dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka definisi berikut pun tidak jauh berbeda. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Kemudian, pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik. Pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal. Dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah jiwa. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita, perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut pengetahuan biasa, pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah. Nah, adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah
harus memiliki objek tertentu atau formal dan material, dan harus bersistem atau harus runtut. Di samping itu, pengetahuan ilmiah harus memiliki metode tertentu dengan sifatnya yang umum. Metode itu meliputi metode deduksi, induksi, dan analisis. Nah, setelah dikemukakan beberapa pengertian tentang pengetahuan, sekarang akan dikemukakan beberapa pengertian tentang ilmu sebagai bahan perbandingan. Dalam ensiklopedia American, dijelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. Nah, Delienggie mengutip Paul Friedman dari buku The Principles of Scientific Research, memberi batasan ilmu sebagai berikut. Ilmu adalah suatu bentuk aktiva manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkat untuk menyelesaikan diri pada dan mengubah lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Nah, rumusan lain datang dari Charles Schreger yang menyatakan ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Dalam arti umum, ilmu sering dijadikan pembeda, umpamanya untuk membedakan antara disiplin ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan sosial. Sementara itu, Jujun S. dalam buku Ilmu dalam Perspektif menulis ilmu lebih bersifat merupakan kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsikan. Nah, perbedaan di antara ilmu dengan pengetahuan dapat ditelusuri dengan melihat perbedaan ciri-cirinya. Herbert L. Searles memperlihatkan ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Kalau ilmu berbeda dengan filsafat berdasarkan empiris, maka ilmu berbeda dari pengetahuan biasa karena ciri sistematisnya. Nah, perbedaan itu terlihat dari sifat sistematik dan cara memperolehnya. Perbedaan tersebut menyangkut pengetahuan prailmiah atau pengetahuan biasa, sedangkan pengetahuan ilmiah dengan ilmu tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut di Indonesia, pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat berikut. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, atau ia telah mengetahui. Nah, kata jadian ilmu berarti pengetahuan. Nah, dan memang dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ilmu diidentikan dengan pengetahuan. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam bahasa, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Baik, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu hakikat dan sumber pengetahuan. Nah, pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Nah, binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya. Nah, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup ini. Nah, dia memikirkan hal-hal baru, karena dia hidup bukan sekedar untuk kelangsungan hidup, namun lebih dari itu. Manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna kepada kehidupan, manusia memanusiakan diri dalam hidupnya. Nah, dan masih banyak lagi pernyataan semacam ini. Semua itu pada hakikatnya menyimpulkan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu dalam hidupnya yang lebih tinggi dari sekedar kelangsungan hidupnya. Inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya, dan pengetahuan ini juga lah yang mendorong manusia menjadi makhluk yang bersifat khas di muka bumi ini. Nah, pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia yang disebabkan dua hal utama, yakni yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua,
Yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Nah, pada pembahasan ini, penulis mencoba menjelaskan tentang hakikat pengetahuan yang meliputi apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan itu tersebut, dan hal ini juga merupakan bagian dari kajian filsafat pengetahuan atau epistemologi. Nah, yang pertama, hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapat tentang suatu objek. Dengan kata lain, menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Persoalannya kemudian adalah, apakah gambaran itu sesuai dengan fakta atau tidak? Apakah gambaran itu benar? Atau apakah gambaran itu dekat pada kebenaran atau jauh dari kebenaran? Nah, ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu bagian A, realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata atau dari fakta atau hakikat. Nah, pengetahuan atau gambaran yang ada dalam akal adalah kopi dari yang asli yang ada di luar akal. Nah, hal ini tidak ubahnya seperti gambaran yang terdapat dalam foto. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. Nah, ajaran realisme percaya bahwa dengan sesuatu atau lain cara adalah hal-hal yang hanya terdapat di dalam dan tentang dirinya sendiri, serta yang hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Nah, para penganut realisme mengakui bahwa seseorang bisa salah lihat pada benda-benda atau dia melihat terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Namun, mereka paham ada benda yang dianggapnya mempunyai wujud tersendiri. Ada benda yang tetap kendati diamati. Nah, menurut Profesor Dr. Rasjidi, penganut agama perlu sekali mempelajari realisme dengan alasan yang pertama, dengan menjelaskan kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam pikiran. Nah, kesulitan pikiran tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa tiap-tiap kejadian dapat diketahui hanya dari segi subjektif. Menurut Rasjidi, pernyataan itu tidak benar sebab adanya faktor subjektif bukan berarti menolak faktor objektif. Kalau seseorang melihat sebatang pohon, tentu pohon itu memang yang dilihat oleh subjektif. Namun, hal ini tidak berarti meniadakan pohon yang mempunyai wujud tersendiri. Begitu juga ketika orang berdoa kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan itu hanya terdapat dalam pikiran, tetapi Tuhan itu mempunyai wujud tersendiri. Nah, yang kedua, dengan jalan memberi pertimbangan-pertimbangan yang positif, menurut Rasjidi, umumnya orang beranggapan bahwa tiap-tiap benda mempunyai satu sebab. Contohnya, apa yang menyebabkan Ahmad sakit? Biasanya kita puas ketika kita dijawab karena kuman. Sebenarnya sebab sakit itu banyak karena ada orang yang bersarang kuman dalam tubuhnya tetapi dia tidak sakit. Nah, dengan demikian penyakit si Ahmad itu mungkin disebabkan keadaan badannya, iklim, dan sebagainya. Prinsip semacam ini menurut Rasjidi bisa digunakan untuk mempelajari agama karena adanya perasaan yang subjektif tidak berarti tidak adanya keadaan, yaitu yang objektif. Nah, kemudian bagian B, idealisme. Nah, ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental
atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Nah, subjektif dipandang sebagai suatu yang mengetahui, yaitu dari orang yang membuat gambaran tersebut. Karena itu, pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran. Yang memberikan pengetahuan hanyalah gambaran menurut pendapat atau pengalihan orang yang mengetahui atau subjek. Nah, kalau realisme mempertajam perbedaan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Idealisme adalah sebaliknya. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal-hal yang mempunyai hubungan seperti organ tubuh dengan bagian-bagiannya. Nah, dunia merupakan suatu kebulatan, bukan kesatuan mekanik, tetapi kebulatan organik yang sesungguhnya yang sedemikian rupa, sehingga suatu bagian darinya dipandang sebagai kebulatan logis dengan makna inti yang terdalam. Nah, premis pokok yang diajukan oleh idealisme adalah jiwa mempunyai kedudukan utama dalam alam semesta. Idealisme tidak mengingkari adanya materi, namun materi adalah suatu gagasan yang tidak jelas dan bukan hakikat. Nah, sebab seseorang yang akan memikirkan materi dalam hakikatnya yang terdalam, dia harus memikirkan ruh atau akal. Jika seseorang ingin mengetahui apakah sesungguhnya materi itu, dia harus meneliti apakah pikiran itu, apakah nilai itu, dan apakah akal budi itu, bukannya apakah materi itu. Sebenarnya realisme dan idealisme memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Realisme ekstrim bisa sampai pada mononisme, materialistik, atau dualisme. Seseorang pengikut materialisme mengatakan jika demikian halnya, sudah barang tentu dapat juga dikatakan bahwa jiwa adalah materi dan materi adalah jiwa. Nah, bahkan jiwa dan materi sepenuhnya sama. Lebih lanjut, realisme tidak mementingkan subjek sebagai penilai, tetapi hanya memfokuskan pada objek yang dinilai. Padahal subjek yang menilai memiliki peran penting dalam menghubungkan antara objek dengan ungkapan tentang objek tersebut. Nah, idealisme subjektif juga akan menimbulkan kebenaran yang relatif karena setiap individu berhak untuk menolak kebenaran yang datang dari luar dirinya. Nah, akibatnya kebenaran yang bersifat universal tidak diakui. Kalau demikian jadinya, aturan-aturan agama dan kemasyarakatan hanya bisa benar untuk kelompok tertentu dan tidak berlaku bagi kelompok lain. Nah, lagi pula idealisme terlalu mengutamakan subjek sebagai si penilai dengan merendahkan objek yang dinilai. Sebab subjek yang menilai kadangkala berada pada keadaan yang berubah-ubah, seperti sedang marah dan gembira. Nah, yang kedua, sumber pengetahuan. Nah, semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalannya, dari mana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan didapat? Nah, dari situ timbul pertanyaan, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan atau dari mana sumber pengetahuan kita? Nah, pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain bagian A, empirisme. Nah, kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Nah, menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman inderawi. Dengan indranya, manusia dapat mengatasi taraf hubungan yang semata-mata fisik dan masuk ke dalam medan intensional. Walaupun masih sangat sederhana, indera menghubungkan manusia dengan hal-hal konkret material.
Nah, pengetahuan inderawi bersifat parsial. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lainnya. Berhubungan dengan sifat fisiologis indera dan dengan objek yang dapat ditangkap sesuai dengannya. Nah, masing-masing indera menangkap aspek yang berbeda mengenai barang atau makhluk yang menjadi objeknya. Jadi pengetahuan inderawi berada menurut perbedaan indera dan terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu. Nah, hal ini dapat dilihat bila kita memperhatikan pertanyaan seperti bagaimana orang mengetahui es itu dingin. Seorang empiris akan mengatakan karena saya merasakan hal itu, atau karena seorang ilmuwan telah merasakan seperti itu. Nah, dalam pernyataan tersebut ada 3 unsur yang perlu, yaitu yang mengetahui subjek, yang diketahui objek, dan cara dia mengetahui bahwa es itu dingin. Bagaimana dia mengetahui es itu dingin? Dengan menyentuh langsung lewat alat peraba. Dengan kata lain, seorang empiris akan mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh lewat pengalaman-pengalaman inderawi yang sesuai. Nah, kemudian John Locke, bapak empiris Britania, mengemukakan teori tabula rasa atau sejenis buku catatan kosong. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu. Lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indera yang masuk itu sederhana, lama-kelamaan menjadi kompleks, lalu tersusunlah pengetahuan berarti. Nah, jadi bagaimanapun kompleks pengetahuan manusia, ia selalu dapat dicari ujungnya pada pengalaman indera. Nah, sesuatu yang tidak dapat diamati dengan indera bukanlah pengetahuan yang benar. Jadi pengalaman indera itu bukanlah sumber pengetahuan yang benar. Kemudian David Hume, salah satu tokoh empirisme, mengatakan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Pengamatan memberikan 2 hal, yaitu kesan-kesan dan pengertian-pengertian atau ide-ide. Yang dimaksud kesan-kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, seperti merasakan tangan terbakar. Yang dimaksud dengan ide adalah gambaran tentang pengamatan yang samar-samar yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau terrefleksikan dalam kesan-kesan yang diterima dari pengalaman. Nah, kemudian ia juga menegaskan bahwa pengalaman lebih memberi keyakinan dibanding kesimpulan logika atau kemestian sebab akibat. Sebab akibat hanya hubungan yang saling berurutan saja dan secara konstan terjadi, seperti membuat air mendidih, padahal dalam api tidak dapat diamati adanya daya aktif. Nah, kemudian di samping itu kita melihat adanya karakteristik lain, yakni adanya kesamaan dan pengulangan. Umpamanya saja bermacam-macam logam jika dipanaskan akan memanjang. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu generalisasi dari berbagai kasus yang telah terjadi. Nah, kemudian berdasarkan teori ini, akal hanya mengelola konsep gagasan indrawi. Hal itu dilakukan dengan menyusun konsep tersebut atau membagi-baginya. Kaum empiris juga menganggap akal sebagai sejenis tempat penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Nah, akal berfungsi untuk memastikan hubungan urutan-urutan peristiwa tersebut. Padahal hubungan yang demikian itu bersifat kemungkinan belaka, dan pengetahuan itu kita tentang hubungan peristiwa tersebut sesungguhnya berasal dari pengalaman. Karena itu, semua eksperimen selanjutnya seharusnya berdasarkan pada perkiraan, bukan kepastian bahwa peristiwa yang akan datang kemungkinan cocok
dengan yang lewat. Nah, jadi dalam empirisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empirisme yang diperoleh dari panca indera. Akal tidak berfungsi banyak, kalaupun ada, itu pun sebatas ide yang kabur. Nah, namun aliran ini mempunyai banyak kelemahan, antara lain yang pertama, indera terbatas. Benda yang jauh kelihatan kecil, apakah ia benar-benar kecil? Ternyata tidak. Keterbatasan indera lah yang menggambarkan seperti itu. Dari sini akan terbentuk pengetahuan yang salah. Nah, yang kedua, indera menipu. Pada orang yang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara akan terasa dingin, ini akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah juga. Kemudian yang ketiga, objek yang menipu. Contohnya fata morgana dan ilusi. Jadi objek itu sebenarnya tidak sebagaimana ia ditangkap oleh indera. Ia membohongi indera. Nah, yang keempat, berasal dari indera dan objek sekaligus. Dalam hal ini, indera atau mata tidak mampu melihat seekor kerbau secara keseluruhan, dan kerbau itu juga tidak dapat memperlihatkan badannya secara keseluruhan. Kesimpulannya ialah empirisme lemah karena keterbatasan indera manusia. Nah, kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Nah, bagi aliran ini, pada aliran empirisme yang disebabkan kelemahan alat indera dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Nah, rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Tetapi sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata akal. Nah, laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas. Bahkan ini memungkinkan dipertimbangkan oleh akal dalam pengalaman berpikir. Nah, akal mengatur bahan tersebut sehingga dapatlah terbentuk pengetahuan yang benar. Jadi fungsi panca indera hanyalah untuk memperoleh data-data dari alam nyata, dan akalnya menghubungkan data-data itu satu dengan yang lain. Nah, para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak dalam ide, dan bukunya di dalam diri barang sesuatu. Nah, jika kebenaran mengandung makna mempunyai ide yang sesuai dengan atau yang menunjuk pada kenyataan, kenyataan kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Nah, kemudian Descartes, seorang pelopor rasionalisme, berusaha menemukan suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Kebenaran itu menurutnya adalah dia tidak ragu bahwa ia ragu. Ia yakin kebenaran-kebenaran semacam itu ada, dan kebenaran tersebut dikenal dengan cahaya yang terang dari akal budi sebagai hal-hal yang tidak dapat diragukan. Nah, dengan demikian akal budi dipahamkan sebagai sejenis perantara suatu teknik deduktif yang dengan memakai teknik tersebut ditemukan kebenaran. Artinya dengan melakukan penalaran yang akhirnya tersusunlah pengetahuan. Nah, kemudian premis yang dipakai dalam penalarannya didapatkan dari ide-ide yang menurutnya anggapannya jelas dan dapat diterima. Nah, fungsi pikiran manusia di sini hanyalah untuk mengenali prinsip-prinsip tersebut yang lalu menjadi pengetahuannya. Prinsip itu tersendiri sudah ada dan bersifat a priori dan dapat diketahui oleh manusia lewat kemampuan berpikir rasionalnya. Dan dengan mengetahui prinsip itulah maka kita dapat mengerti kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam sekitar kita. Nah, selanjutnya Spinoza memberikan penjelasan yang lebih mudah dengan menyusun sistem rasionalisme atas dasar ilmu ukur. Menurutnya, dalil ilmu ukur merupakan dalil kebenaran
yang tidak perlu dibuktikan lagi. Artinya Spinoza yakin jika seseorang memahami makna yang terkandung oleh pernyataan sebuah garis lurus merupakan jarak terdekat di antara dua buah titik, maka seseorang tidak mau mengakui kebenaran pernyataan itu. Menurutnya tidak perlu ada bukti-bukti yang lain kecuali makna yang dikandung kata-kata yang digunakan. Nah, tetapi rasionalisme juga mempunyai kelemahan seperti mengenai kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya, tetapi menurut orang lain tidak. Jadi masalah utama yang dihadapi kaum rasionalisme adalah evaluasi dari kebenaran premis-premis ini. Semuanya bersumber pada penalaran induktif, karena premis-premis ini semuanya bersumber pada penalaran rasional yang bersifat abstrak. Nah, terbebas dari pengalaman, maka evaluasi semacam ini tidak dapat dilakukan. Nah, dari dua aliran tersebut, empirisme dan rasionalisme, terlahir metode ilmiah atau pengetahuan sains yang merupakan gabungan dari kedua aliran tersebut. Dalam hal ini panca indera mengumpulkan data-data, sedangkan akal menyimpulkan berdasarkan pada prinsip-prinsip universal yang kemudian disebut universal. Nah, tetapi kebenaran yang model ini bukan kebenaran mutlak, tapi kebenaran yang dekat pada hakikat, yaitu menurut kesanggupan tertinggi dari akal dalam mendekati hakikat. Nah, adanya problem pada empirisme dan rasionalisme yang menghasilkan metode ilmiah melahirkan aliran positivisme oleh Auguste Comte dan Immanuel Kant. Auguste Comte berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu yang diperkuat dengan eksperimen. Nah, kekeliruan indera dapat dikoreksi lewat eksperimen, dan eksperimen itu sendiri memerlukan ukuran-ukuran yang jelas seperti panas diukur dengan derajat panas, jauh diukur dengan meteran, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak cukup mengatakan api itu panas atau matahari panas, kita juga tidak cukup mengatakan panas sekali, panas, dan tidak panas. Nah, kita memerlukan ukuran yang teliti. Nah, dalam hal ini kan juga menekankan pentingnya meneliti lebih lanjut terhadap apa yang telah dihasilkan oleh indera dengan datanya dan dilanjutkan oleh akal dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Nah, ia mencontohkan bagaimana kita dapat menyimpulkan kalau kuman tipus menyebabkan demam tipus tanpa penelitian yang mendalam dan eksperimen. Nah, pada dasarnya aliran ini yang diuraikan oleh Auguste Comte dan Immanuel Kant bukanlah suatu aliran khas yang berdiri sendiri, tetapi ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama dengan memasukkan perlunya eksperimen dengan ukuran-ukuran. Kemudian kita masuk pada bagian C, yaitu intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Menurutnya, intuisi mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis yang pada dasarnya bersifat analisis menyeluruh, mutlak, dan tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbolis. Nah, karena itu intuisi adalah sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Nah, analitis atau pengetahuan yang diperoleh lewat pelukisan tidak dapat menggantikan hasil pengenalan intuisi. Nah, ada sebuah isme lagi yang barangkali mirip dengan intuisionisme, yaitu
Iluminasionisme. Aliran ini berkembang di kalangan tokoh agama yang di dalam agama Islam disebut ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Nah, pengetahuan tersebut akan diperoleh oleh seseorang yang hatinya telah bersih, telah siap dan sanggup menerima pengetahuan tersebut. Nah, adapun menurut ajaran tasawuf, manusia itu dipengaruhi oleh hal-hal material, dipengaruhi oleh nafsunya. Bila nafsu dikendalikan dan penghalang material atau hijab dapat disingkirkan, kekuatan rasa itu mampu bekerja, mampu menangkap objek-objek gaib. Di dalam tasawuf ini digambarkan sebagai dalam keadaan fana, jiwa mampu melihat alam gaib, dari situlah diperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan dengan pencerahan ini dapat dianggap sebagai sumber pengetahuan, sebab jika pengetahuan korespondensi melibatkan objek di luar dirinya, maka pengetahuan dengan pencerahan menyadarkan bahwa pengetahuan yang di luar harus didahului dengan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu wahyu. Nah, wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantaraan para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Nah, pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkannya pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu. Nah, pengetahuan dengan jalan ini merupakan kekhususan para nabi. Hal inilah yang membedakan mereka dengan manusia-manusia lainnya. Akal meyakinkan bahwa kebenaran pengetahuan mereka berasal dari Tuhan. Nah, karena pengetahuan itu memang ada pada saat manusia biasa tidak mampu mengusahakannya, karena hal itu memang di luar kemampuan manusia. Bagi manusia tidak ada jalan lain kecuali menerima dan membenarkan semua yang berasal dari nabi. Nah, wahyu Allah atau agama berisikan pengetahuan baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman maupun yang mencangkup masalah transendental seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya serta kehidupan di akhirat nanti. Nah, kemudian kepercayaan inilah yang merupakan titik tolak dalam agama dan lewat pengkajian selanjutnya dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan itu. Sedangkan pengetahuan sebaliknya yaitu dimulai mengkaji dengan riset, pengalaman, dan percobaan untuk sampai pada kebenaran yang faktual. Nah, itu adalah pembahasan kita mengenai konsep pengetahuan. Semoga apa yang saya bahas tadi ini teman-teman dapat mengerti, dapat memahaminya dengan baik dan dapat berguna bagi teman-teman, dan tentu saja dapat berguna bagi saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu pada video berikutnya, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa kembali.